Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Kristus Kasih. Kembali kita bertemu dalam program Sapaan Kasih yang diselenggarakan oleh GKBB Jemaat Kristus Kasih Denpasar. Hari ini Kamis tanggal 11 September 2025, kembali kita melihat Alkitab kita sebelum kita melakukan aktivitas kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kembali kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur atas perlindungan penyertaan Tuhan semalam dalam tidur kami, dan pagi ini Tuhan izinkan kami menikmati hari baru-Mu, kami mengucap syukur. Tuhan, sebelum kami melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai anak-anak Tuhan yang beraktivitas, Tuhan kami mau membuka hati pikiran kami untuk kami Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang sudah siap untuk mendengar firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan juga berkenan mengurapi dengan segala keterbatasan kami, sehingga apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yehezkiel pasal 12 ayat 25, kemudian Bapak Ibu juga mempersiapkan perjanjian barunya, yaitu kitab Galatia pasal 3 ayat 8. Baik, saya akan baca yang di perjanjian lama terlebih dahulu, yaitu kitab Yehezkiel. Demikian firman Tuhan. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman, dan apa yang akan kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan firman dan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Kemudian kitab Galatia pasal 3 ayat 8, kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, setelah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, oleh segala bangsa akan diberkati. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Dengan perikop yang saya ambil, firman-Nya akan terjadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau masih ingat yang kemarin yang saya sampaikan itu tentang bagaimana bangsa Israel itu mau bertobat di hadapan Tuhan, yang sekarang ini kebalikannya, pada saat bangsa Israel itu terjatuh di dalam dosa. Dan Tuhan itu mengingatkan melalui Nabi Yehezkiel, tetapi tidak mau didengarkan. Dikatakan kalau kita lihat di ayat yang pertama itu, dikatakan bangsa Israel itu bangsa pemberontak. Kenapa dikatakan bangsa pemberontak? Karena memiliki mata, yang harusnya mata itu fungsinya untuk melihat, tetapi mereka tidak melihat. Memiliki telinga untuk mendengar, tetapi telinga tidak dipakai untuk mendengar. Demikian ibaratnya sampai firman Tuhan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Dan karena Allah masih menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel, untuk mereka mau mengingat bahwa Tuhan itu akan memberikan hukuman kalau mereka tidak bertobat. Sampai kalau kita lihat Bapak Ibu di sini, apa yang disampaikan Nabi Yehezkiel itu tidak hanya penegasan melalui apa yang dia ucapkan, sampai diperagakan. Kalau sudah sampai memperagakan juga mereka tidak mau mendengar, tidak mau melihat apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yehezkiel untuk didengar, itu sungguh sudah terlalu sekali Bapak Ibu. Sampai luar biasa yang diperagakan oleh Nabi Yehezkiel. Dia memperagakan bagaimana orang yang hidup di dalam pembuangan, dalam penindasan. Mereka itu sampai hidup dalam ketakutan. Harta benda mereka sampai takut untuk diambil, dirampas. Malam hari itu diperagakan
pada senja itu sampai melubangi tembok. Mereka sampai keluar mau sembunyi, keluar membawa hartanya di atas bahunya. Diperagakan juga bagaimana saat mereka makan dan minum dengan perasaan takut, cemas, dan khawatir. Tapi tetap mereka sebagai bangsa yang dikatakan tidak mau mendengar, tidak mau melihat. Maka dikatakan di situ Tuhan menyampaikan kepada Yeskil, Yeskil, kamu diam itu di antara bangsa yang disebut bangsa pemberontak. Maka kamu harus sampaikan firmanku. Seperti penegasan di dalam firman yang tertulis dalam kitab Yeskil yang kita baca tadi Bapak Ibu, yaitu Yeskil 12 ayat 25. Sampai dikatakan di situ, Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan itu akan terjadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan terjadi. Dan Tuhan tidak akan menunda-nunda lagi firman-Nya. Tetapi bangsa Israel Bapak Ibu tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan. Sehingga kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh Yeskil itu, orientasi tentang firman Tuhan itu, bahwa Tuhan menegaskan dirinya, aku itu Tuhan, aku Tuhan yang akan berfirman dan menunjukkan bahwa ketika Tuhan berfirman itu tidak ada keraguan, tidak ada penundaan. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi atau terwujud karena Tuhan itu penuh dengan keagungan dan kekuasaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita hidup di dalam penegasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada kitab Galatia pasal 3 ayat 8. Di situ dinyatakan bahwa sebenarnya penggenapan janji Allah tentang keselamatan itu sudah diberikan melalui Bapak Abraham yang disebut sebagai Bapak orang beriman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik mari kita sama-sama menyadari bahwa setiap kali Tuhan menyampaikan firman-Nya, itu tidak main-main. Dan firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Nah, di dalam kita meresponi firman Tuhan dalam kehidupan kita, baiklah, yang pertama yang kita lakukan adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Maka dari itu kita diajak untuk senantiasa melakukan yang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kemudian yang berikutnya, jangan tunda kalau kita mau melakukan suatu kebaikan. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu kalau sudah kaya, kalau ada waktu, tetapi lakukan segera pada saat hati kita, niat kita untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan itu perlu segera kita laksanakan, jangan ditunda. Kemudian baiklah kita hidup di dalam iman. Dengan kita hidup di dalam iman, kita akan mendapatkan suatu bagian keselamatan yang dijanjikan Allah kepada keturunan-keturunan Abraham. Biarpun kita bukan orang Yahudi, tetapi berkat keselamatan yang Tuhan berikan itu bagi setiap orang yang percaya atau yang beriman kepadanya. Kemudian yang terakhir, mari kita menghindari sebagai orang yang sudah benar, orang yang menganggap diri kita suci, tetapi baiklah terus kita memperbaiki diri, melihat bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu ada dan firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Maka dikatakan firman Tuhan itu tetap jaya. Kita naikkan satu pujian, Kidung Jemaat 49 bait 1 dan 2, yaitu firman Allah jayalah.
kita berdoa. Ya Allah, terpuji namamu, kami mengucap syukur, boleh Engkau lawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu pasti akan terjadi Tuhan. Pada saat kami mengimani, iman percaya kami bahwa kami memperoleh bagian dari keselamatan. Biarlah kami tetap memegang teguh keselamatan itu hingga sampai pada akhirnya Engkau tetap mendapati kami tetap setia dan kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Bapa di sorga, pagi hari ini kembali kami mohon Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Baik yang bekerja, baik yang bersekolah, yang berkuliah, yang ada di rumah, Tuhan tetap memberkati. Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan bagi yang sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memberikan lawatan bagi setiap orang yang mengalami kesesakan. Tuhan berikan suatu penghiburan yang dalam kedukaan. Dan juga Tuhan memberikan jalan keluar setiap jemaat-Mu yang mengalami permasalahan, mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan gereja-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati sehingga pekabaran firman Tuhan tetap kami sampaikan. Firman Tuhan tetap jaya di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga lawatan boleh terjadi atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami hidup di dalam tangan kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh turun atas bangsa kami. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu yang senantiasa bekerja di ladang-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanan para pendeta, berkati juga keluarganya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan menyempurnakan permohonan kami yang kami naikkan pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sampai bertemu kembali. Shalom.